wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Amal Syafrani dengan NIM akhir 0014. Di sini saya berperan sebagai narator. Nama saya Najwa Matusada dengan NIM 069. Di sini saya sebagai nasabah atau pusat. Perkenalkan, nama saya Fidatul Iza dengan NIM 330 2023 0113. Saya di sini berperan sebagai perwakilan Bank Syariah Amanah. Perkenalkan, nama saya Nadia Mengutawi dengan NIM akhir 0007. Di sini saya sebagai pendamping nasabah. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmatul Aini dengan NIM 330 2023 0016. Saya di sini berperan sebagai mediator. Kami dari kelompok kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa akan menampilkan video simulasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi. Nah, kasus yang kami angkat itu berjudul sengketa pembiayaan murabahah antara Bank Syariah Amanah dan nasabah UMKM. Kasus ini bersifat fiktif tetapi diadaptasi dari praktek sengketa ekonomi syariah yang pernah dan sering terjadi di Indonesia, khususnya sengketa pembiayaan pada lembaga keuangan syariah akibat keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah. Sengketa ini bermula ketika Ibu Sari, seorang pelaku UMKM di bidang catering, mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah Amanah untuk membeli peralatan usaha berupa oven, kompor besar, etalase makanan, dan perlengkapan dapur. Pembiayaan tersebut menggunakan akad murabahah. Dalam akad murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pada tanggal 10 Januari 2024, Bank Syariah Amanah dan Ibu Sari menandatangani akad pembiayaan murabahah dengan nilai harga pokok sebesar 75 juta. Setelah ditambah margin keuntungan, total kewajiban Ibu Sari menjadi 90 juta yang harus dibayar secara angsuran selama 36 bulan. Baik, di sini saya sebagai perwakilan Bank Ibu Sari berdasarkan hasil analisis pembiayaan. Bank Syariah Amanah ini menyetujui pengajuan pembiayaan Ibu untuk pembelian perlengkapan usaha catering. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Dalam akad ini, bank menjual barang kepada Ibu dengan harga yang telah disepakati bersama. Total kewajiban Ibu adalah 90 juta rupiah dan akan dibayar selama 36 bulan. Baik Bu, saya memahami akad tersebut. Saya juga memahami bahwa saya wajib membayar angsuran setiap bulan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Benar Bu, dalam akad juga dijelaskan bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka pihak bank berhak memberikan teguran, melakukan musyawarah, menawarkan restrukturisasi apabila memenuhi syarat, atau menempuh penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Saya menyetujui ketentuan tersebut Bu. Saya berharap pembiayaan ini bisa membantu usaha catering saya berkembang. Pada awalnya, Ibu Sari membayar angsuran dengan lancar selama 22 bulan. Namun, setelah pasar tempat Ibu Sari biasa menerima pesanan, direnovasi dan banyak pelanggan berpindah, omset usaha cateringnya menurun drastis. Akibatnya, Ibu Sari mulai mengalami kesulitan membayar angsuran. Ia menunggak pembayaran selama 5 bulan. Pihak bank telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 2 kali, tetapi belum ada penyelesaian yang disepakati. Dasar hubungan hukum antara para pihak adalah akad pembiayaan murabahah. Bank Syariah Amanah bertindak sebagai lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan, sedangkan Ibu Sari bertindak sebagai nasabah yang menerima pembiayaan dan memiliki kewajiban membayar angsuran. Pokok sengketa dalam kasus ini adalah keterlambatan pembayaran angsuran. Pihak bank menilai Ibu Sari telah melakukan malversasi atau ingkar janji karena tidak membayar angsuran sesuai waktu yang telah disepakati. Sementara itu, Ibu Sari tidak menolak kewajibannya, tetapi meminta keringanan karena kondisi usahanya sedang menurun. Di sini sebagai pihak bank bahwa pihak bank telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Ibu Sari sesuai akad. Namun saat ini Ibu Sari telah menunggak selama 5 bulan. Total ketunggakan angsuran sebesar 12.500.000, sedangkan sisa kewajiban secara keseluruhan masih sebesar 35 juta rupiah. Saya mengakui bahwa saya memiliki tunggakan. Saya tidak berniat menghindari kewajiban, tetapi kondisi usaha saya sedang sulit. Pesanan catering menurun karena pasar tempat saya berjualan direnovasi. Saya masih ingin membayar, tetapi belum mampu melunasi tunggakan sekaligus. Kami memahami bahwa Ibu Sari tetap memiliki kewajiban kepada pihak bank. Namun, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, prinsip keadilan dan musyawarah harus diutamakan. Ibu Sari memiliki ikat baik untuk membayar, sehingga kami berharap ada jalan keluar melalui mediasi. Baik, pihak bank juga sebenarnya mengutamakan penyelesaian secara damai, namun pihak bank memerlukan kepastian pembayaran karena pembiayaan ini juga berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat. Nah, karena para pihak belum menemukan kesepakatan secara langsung, maka sengketa ini dibawa ke proses mediasi. Mediasi dipilih agar para pihak dapat mencapai penyelesaian secara damai, cepat, dan sesuai dengan prinsip syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan melaksanakan proses mediasi antara Bank Syariah Amanah sebagai pihak pemberi
pembiayaan dan Ibu Sari sebagai nasabah. Sebelum mediasi dimulai, saya akan menjelaskan bahwa mediator adalah pihak netral. Mediator tidak berpihak pada bank maupun nasabah. Mediator juga tidak menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tugas mediator yaitu untuk membantu para pihak berkomunikasi, memahami kepentingan masing-masing, dan mencari solusi yang dapat disepakati bersama. Baik, pihak bank siap mengikuti proses mediasi dengan itikat baik. Saya juga siap mengikuti mediasi dan berharap ada penyelesaian. Kami sebagai pendamping nasabah juga siap mengikuti proses mediasi. Kami berharap proses ini dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Baik, saya meminta pihak bank menyampaikan tuntutan atau keinginannya terlebih dahulu. Baik, pihak bank di sini meminta agar Ibu Sari membayar tunggakan sebesar Rp12.500.000 dan tetap melanjutkan pembayaran sisa kewajiban sesuai akad. Pihak bank juga meminta adanya kepastian agar pembiayaan ini tidak terus bermasalah. Baik, selanjutnya pihak nasabah silakan menyampaikan tanggapan. Saya mengakui kewajiban saya. Saya tidak menolak untuk membayar, namun saya minta agar tunggakan tidak dibayar sekaligus. Saya berharap angsuran bisa dijadwalkan ulang karena kondisi usaha saya masih belum stabil. Kami mengusulkan agar penyelesaian dilakukan dengan cara restrukturisasi atau penjadwalan kembali. Menurut kami, hal ini lebih sesuai dengan prinsip syariah karena nasabah masih memiliki itikat baik dan untuk memenuhi kewajibannya. Baik, karena kedua pihak sama-sama memiliki itikat baik, maka kita akan masuk ke tahap perundingan untuk mencari jalan tengah. Saya melihat ada dua kepentingan utama. Pihak bank membutuhkan kepastian pembayaran, sementara Ibu Sari membutuhkan keringanan waktu dan jumlah angsuran agar tetap mampu membayar. Apakah pihak bank membuka kemungkinan penjadwalan kembali pembayaran? Pihak bank pada prinsipnya bisa selama nasabah mengajukan itikat baik dan kesepakatan baru tetap memberikan kepastian pembayaran tersebut. Baik, Ibu Sari, berapa kemampuan pembayaran Ibu saat ini? Untuk saat ini saya sanggup membayar sekitar Rp1.250.000 per bulan. Saya juga bersedia membayar sebagian di awal sebagai bukti itikat baik saya, tetapi tidak bisa terlalu besar. Kami mengusulkan agar sisa kewajiban sebesar 35 juta dijadwalkan kembali selama 28 bulan. Dengan begitu, pembayaran per bulan menjadi Rp1.250.000. Kami juga meminta agar tidak ada tambahan margin baru karena ini merupakan penjadwalan ulang akad baru. Baik, usulan tersebut akan kami pertimbangkan. Namun pihak bank meminta agar Ibu Sari membayar 2 juta terlebih dahulu sebagai tanda keseriusan. Setelah itu, sisa kewajiban dapat dicicil sebesar Rp1.250.000 per bulan selama 8 bulan. Saya sanggup membayar Rp2 juta per bulan sebagai pembayaran awal. Namun saya mohon agar tidak ada denda yang memberatkan karena kondisi saya memang sedang sulit. Pihak bank tidak akan menambahkan margin baru, namun apabila ada biaya administrasi, maka hanya sebatas biaya real dan akan dijelaskan secara transparan. Kami menyetujui hal tersebut sepanjang biaya yang dibebankan memang biaya real, bukan tambahan keuntungan yang memberatkan nasabah. Baik, jadi apakah dapat disepakati bahwa sisa kewajiban Ibu Sari sebesar Rp35 juta akan dibayar melalui penjadwalan kembali selama 28 bulan dengan pembayaran awal Rp2 juta dan angsuran selanjutnya Rp1.250.000 per bulan. Pihak bank setuju dengan syarat apabila terjadi keterlambatan selama 3 bulan berturut-turut tanpa adanya